Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat serta selalu tetap semangat. Walaupun masih ada sebagian anak ibu yang belajar dari rumah. Nah, anak ibu semua, sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk selalu berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pelajaran tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Ayo bernyanyi. Anak ibu, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, ayo kita menyanyikan lagu berikut bersama-sama. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Anak ibu, setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu tadi, nah kita akan membaca teks tentang kupu-kupu yang baik hati. Perhatikan gambar berikut ini. Bermain di kebun sekolah. Saat istirahat, Siti dan teman-temannya bermain di kebun sekolah. Di kebun sekolah terdapat tanaman obat keluarga atau toga. Siti duduk di kursi di sekitar kebun sekolah. Mereka membaca buku cerita sambil menikmati keindahan kebun. Di kebun, tampak kupu-kupu sedang terbang di antara tanaman. Dayu menyukai buku cerita binatang. Selanjutnya, anak ibu, perhatikan gambar berikut ini dan dengarkan cerita yang akan ibu bacakan berikut ini. Kupu-kupu berhati mulia. Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang sangat luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah? Kepompong itu hanya bisa terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. Tolong, bantu aku. Aku mau tenggelam. Tolong, tolong, tolong aku. Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas.
Kemudian kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu. Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkan di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek, kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Dari cerita yang telah Ibu bacakan barusan, kita telah mempelajari bahwa kita tidak boleh menghina makhluk ciptaan Allah apapun itu bentuknya. Seperti cerita tadi, sang semut yang mengejek si kepompong yang buruk dan tidak bisa kemana-mana. Nah, anak ibu, ayo berlatih. Ayo kerjakan tugas berikut ini. Soal nomor 1. Mengapa semut mengejek kepompong? Nah, ayo, ngapain semut tadi mengejek kepompong? Semut mengejek kepompong karena bentuknya yang buruk dan tidak bisa kemana-mana. Yang kedua, bagaimana sikap kepompong ketika diejek si semut? Sikap kepompong saat diejek semut yaitu diam saja. Nah, Ibu silakan kerjakan latihan berikut dari nomor 1 sampai nomor 7 pada buku latihanmu. Sebelum bermain di kebun sekolah, Siti dan teman-temannya pergi ke perpustakaan terlebih dahulu. Mereka gemar meminjam buku cerita. Siti membaca buku cerita di sekitar kebun sekolah. Nah, ayo berlatih. Anak ibu, mari kita cari informasi dari teman-teman ketika pergi ke perpustakaan. Ibu contohkan di sini, misalnya namanya Siti. Lalu kegiatan kesukaan di perpustakaannya misalnya membaca buku cerita binatang. Lalu lagi contohnya misalnya Beni. Kegiatan kesukaan di perpustakaannya misalnya membaca buku cerita atau kisah Nabi. Nah, Ibu silakan lanjutkan mengerjakan pada buku latihanmu. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh dari tabel di atas tadi, isilah tabel berikut ini. Kegiatan di perpustakaan, misalnya membaca buku cerita binatang, ada berapa orang temannya yang suka membaca buku cerita binatang, tulis pada kolom jumlah. Lalu lagi misalnya lagi kegiatan di perpustakaannya membaca buku cerita kisah Nabi, tuliskan juga berapa jumlahnya semua. Di meja perpustakaan terdapat tumpukan buku. Ada yang terdapat 2 buku, ada yang berisi 3 buku, dan ada yang berisi 4 buku. Sekarang ayo anak ibu perhatikan beberapa tumpukan buku berikut ini. Coba perhatikan gambar pertama. Pada gambar pertama itu ada 2 buah buku. Sedangkan pertanyaannya, buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Buku yang berdiri ada berapa buku? Nah, ada 1 buku. Jumlah buku semuanya ada 2. Jadi nilai pecahannya kita nyatakan menjadi 1 buku dari 2 buku. Nah, anak ibu, pada soal kedua coba perhatikan buku yang berwarna merah dari tumpukan buku di samping dapat dinyatakan dengan pecahan. Buku yang berwarna merah di atas ada berapa buah buku? Ada 1 buku. Jumlah buku semua ada 4 buku. Jadi pecahannya dapat kita nyatakan dengan 1/4. Selanjutnya, silakan ibu kerjakan tugas berikut ini. Pada setiap tumpukan buku paling atas terdapat bertanda X atau silang. Sekarang tugas kita pasangkan bilangan pecahan yang sesuai dengan pecahan yang menunjukkan banyak buku yang bertanda X pada tumpukan buku berikut ini. Coba Anda perhatikan pada pecahan yang pertama itu ada pecahan 1/2. Ya, buku yang bernilai dengan pecahan 1/2 yaitu
buku gambar yang terdapat pada nomor ketiga. 1 buku dari 2 buku, yaitu 1/2. Silakan Ibu lanjutkan mengerjakan latihannya pada buku latihanmu. Anak Ibu, terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Serta jangan lupa bereskan semua buku pembelajaranmu jika sudah selesai belajarnya. Serta untuk selalu berdoa setelah selesai pembelajaran. Serta jangan lupa melakukan gerakan 3M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.